Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 25 Maret 2024. Bersama saya Pendeta Yifta Setiawan Kristunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih diberikan bagi kami. Kami akan melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Namun sebelumnya akan merenungkan sabda-Mu saat ini. Mengenai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Mohon Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan memampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi ini saya beri tema Raja yang bertahtakan salib. Kemarin kita memasuki Minggu Sengsara. Dan dalam pekan ini kita akan menghayati peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus, kematian, dan kebangkitannya. Saudara-saudara, ada sebuah legenda terkait dengan kisah kesengsaraan Tuhan Yesus. Demikian, seorang rakyat Romawi bernama Fidus datang ke rumah Yusuf, ayah Yesus, untuk belajar memahat kayu karena keterampilan Yusuf yang sudah tersohor. Di depan rumah Yusuf, Fidus bertemu dengan seorang remaja dan memintanya untuk mengantarkan ia ke Yusuf. Remaja itu berkata, "Mari, saya antarkan Bapak karena saya anak Yusuf." Ternyata remaja itu adalah Yesus. Singkat cerita, Fidus tinggal beberapa waktu di rumah Yusuf untuk belajar seni perkayuan. Suatu kali, sementara memperhatikan Yusuf, Yesus bercerita tentang seorang raja agung yang akan menduduki tahta agung dan menguasai seluruh semesta. Fidus lalu berkata, "Wah, saya ingin membangun tahta yang agung untuk raja itu." Tahun demi tahun berlalu, Fidus kembali ke rumahnya di Java dan menjadi tukang kayu yang akhirnya sukses dan tersohor. Belasan tahun kemudian ia datang ke Yerusalem. Ketika ia melewati istana Pilatus, seorang prajurit mengenalinya dan berkata, "Tuan Fidus, kami membutuhkan bantuan Anda. Ada 3 orang penjahat akan disalib. Kami hanya menyiapkan 2 buah salib. Orang ketiga baru saja diputuskan hukumannya. Maukah Anda membuatkan salib yang ketiga?" Fidus menyanggupinya, dan mulailah ia mengerahkan seluruh keahliannya, sehingga akhirnya selesailah sebuah salib yang dipandanginya dengan bangga. Kemudian Fidus mengikuti kerumunan orang menuju pinggir kota. Rupanya kerumunan orang menyaksikan arak-arakan penjahat yang akan disalib. Ia mengikuti terus sekalipun tidak dapat melihat wajah para penjahat itu. Sesampainya di atas bukit tempat ketiga penjahat tersebut disalib, salah seorang di antara mereka berbicara lemah. Fidus begitu mengenali suara itu. Suara itu adalah suara remaja yang ditemuinya di rumah Yusuf. Suara yang datang dari tahta agung yang dibuat oleh Fidus. Saudara-saudara, legenda ini mau menegaskan sebuah kebenaran yang kita yakini, bahwa Yesus yang tersalib itu sesungguhnya adalah Sang Raja Agung semesta. Tahtanya bukan terbuat dari emas dan berhiaskan berlian, melainkan hanya dari kayu salib. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 19 dan 20, diceritakan mengenai Pilatus yang menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib Yesus dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani.
Tulisan itu, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kita mengenalnya dengan Indri. Yang sebenarnya diprotes oleh para imam kepala orang Yahudi dan meminta tulisan itu diubah menjadi, ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Yang mau menyatakan bahwa Yesus sebenarnya bukanlah raja, tetapi hanya mengaku-ngaku kalau dia adalah raja orang Yahudi. Namun Pilatus menegaskan, apa yang kutulis tetap tertulis, sehingga tulisan tersebut tidak diubah. Kita tidak tahu apa yang ada di benak Pilatus saat itu. Apakah maksudnya untuk mengejek dan menghina Tuhan Yesus? Tetapi yang jelas, dengan keputusannya berkeras tidak mengubah tulisan tersebut, maka tulisan itu menjadi semacam pernyataan atau pengakuan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah raja. Dan ada yang menarik untuk kita perhatikan, dan ini tercantum di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 34. Ketika Pilatus mengadilinya, ia sempat bertanya kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kemudian di ayat 37, Pilatus kembali menanyakan, jadi engkau adalah raja? Dan Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Jadi, saudara-saudara, apakah tulisan di atas kayu salib Yesus itu sebenarnya adalah wujud keyakinan Pilatus bahwa Yesus sebenarnya adalah raja? Ya, tetap misteri bagi kita. Tetapi setidaknya kita percaya Allah kita mampu menyatakan kebenaran melalui mulut dan tindakan Pilatus, yaitu bahwa Yesus adalah raja. Nah, sekarang perenungan untuk kita semua. Apakah kita meyakini dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah raja kita? Dan lebih dari itu, kita mewujudkan keyakinan kita ini dengan merajakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Merajakannya berarti kita mau mengikutnya dengan setia, taat dengan apa yang menjadi kehendaknya, menyerahkan diri kita dalam tuntunannya. Dan jika ternyata hal ini belum terjadi, belum kita lakukan, maka pertanyaan Tuhan Yesus kepada Pilatus perlu diajukan kepada diri kita masing-masing juga. Apakah engkau mengakuiku sebagai raja itu dari hatimu sendiri? Atau kita baru sekadar mendengar dari orang lain yang mengatakan Yesus adalah raja, dan belum menjadi pengakuan yang berasal dari batin kita sendiri? Saudara-saudara, satu hal yang patut kita syukuri, sebagai raja, Tuhan Yesus adalah raja yang pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi manusia dan bagaimana menderitanya saat menjadi manusia, bahkan merasakan penderitaan yang terberat, sehingga ia pasti tahu, mengerti dengan persis, bisa merasakan apa yang kita alami dan rasakan ketika sedang mengalami hidup yang tidak mudah, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Dan ia pasti bisa memberikan pertolongan atau melakukan apa yang tepat untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya pengakuan kami akan kerajaan-Mu sungguh berasal dari hati kami yang terdalam, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami benar-benar merajakan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau rela menderita untuk menyelamatkan kami. Dalam hari-hari ke depan, dalam minggu ini,
kami akan menghayati peristiwa kesengsaraan yang Engkau alami. Kiranya semua itu dapat membuat kami semakin setia dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian.